Oke, kita coba mulai terlebih dahulu ya, Mbak Ambar, sambil menunggu Pak Didik dan juga Mbak Retno join di Zoom meeting malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada Ini malam Bu. hari ini pastinya kita akan berkoordinasi ya lebih lanjut karena rekan-rekan sudah memasuki semester 4. Jadi untuk kelas reguler, memang untuk kelasnya Bu Mei sudah selesai hari ini. Jadi saya liburkan lebih awal itu ada kurang lebih 2 minggu ke depan. Jadi minggu tenang untuk mereka persiapan ujian akhir semesternya. Jadi saat ini saya fokus ke kelas kalian. Jadi hari ini, besok, terus tanggal berapa lagi Mbak Ambar tadi? Yang pokoknya 4 kali itu. Nanti kita akan Nggih. membahas tentunya terkait mata kuliah yang ada di semester 4. Untuk semester 4 pastinya mata kuliahnya itu ada manajemen investasi dan portofolio syariah. Jadi ada manajemen investasi portofolio syariah ya. Oke, terus ada juga mata kuliah ekonomi makro Islam pastinya. Jadi kalau di semester sebelum semester 4 itu ada ekonomi makro saja, maka dilengkapi dengan ekonomi makro Islam di semester ini. Terus dilanjut ada manajemen lembaga keuangan syariah. Ini manajemen lembaga keuangan syariah LKS. Terus ada juga akuntansi keuangan syariah. Terus ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Terus ada mata kuliah juga digital marketing. Terus lanjut ada ekonomi moneter. Dan dilanjut lagi ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah studi hadis. Kemarin sebenarnya sejak awal semester 4 itu saya sudah koordinasi dengan Bapak Ibu dosen terkait rekan-rekan semuanya agar masuk di masing-masing grup tersebut. Tapi mungkin terkendala ini loh, Bapak Ibu dosennya itu. Gimana ya nanti menyikapinya karena ada yang di kelas, ada yang di luar kelas. Mungkin belum menemukan skemanya. Akhirnya daripada membingungkan beliau-beliaunya ya sudah saya handle saja. Saya seperti itu. Jadi ada 9 mata kuliah ya, 9 mata kuliah nanti pastinya sampai rekan-rekan itu ada di semester 6 karena semester 7 sudah KKN PPL lanjut skripsi. Jadi skripsi tugas akhir mulai tahun ini berbentuk sudah jurnal Mbak Ambar dan juga Mbak Retno ini Mbak Retno sudah hadir seperti itu. Jadi tinggal 2 semester tidak terasa ya. Kuliahnya tinggal 2 semester itu 18 mata kuliah. Jadi memang cepat sekali kalau kita itu tidak menjadikan perkuliahan ini beban. Jadi kayak, aduh kok udah semester 4 ya, sebentar lagi semester 5, terus semester 6, semester 7-nya itu udah KKN PPL, terus lanjut tugas akhirnya selesai, habis itu wisuda gitu. Jadi di semester 4 ini pastinya kalau secara teori sebenarnya kita dengan mudah sih mencari materi-materi yang ada di Google ya, karena memang Google saat ini merupakan database yang paling banyak mengumpulkan data-data yang ada secara online di sana kalau kita berbicara secara teori. Tetapi memang kita harus memfasilitasi rekan-rekan, memberikan gambaran umum terlebih dahulu bahwa di semester 4 ini ada 9 mata kuliah. Ada 9 mata kuliah. Selamat datang Pak Didik. Oke, ini ada Pak Didi, Mbak Ambar. Jadi nanti kalau Mbak Ambar biasanya Pak Didi kalau UAS ujian akhir semesternya itu selalu ke kampus. Seperti itu nanti biar bersama teman-temannya nggak apa-apa. Pak Didi sama Mbak Iya, Retno mohon jauh bantu di jaga sana. laptop Siap, istri. aman, aman, Buka aman terus Pak. Rek. Oke, siap, aman. Jadi untuk semester ini ada 9 mata kuliah, Pak Didi, Mbak Ambar. Saya ulangi kembali. Yang pertama itu ada mata kuliah manajemen investasi dan portofolio syariah pastinya. Nanti akan saya jelaskan juga untuk RPS-nya seperti itu. Terus dilanjut lagi ada ekonomi makro Islam, Pak Didi.
terus ada manajemen lembaga keuangan syariah, ini sudah 3 mata kuliah. Terus ada lagi akuntansi keuangan syariah, itu ada 4. Terus ada Al-Islam ke Muhammadiyah 4, ini adalah materi AIK yang terakhir ya. Jadi Al-Islam ke Muhammadiyah sudah kita berikan sejak semester 1, 2, 3, 4 ini. Terus dilanjut ada mata kuliah digital marketing pastinya, dan ada mata kuliah ekonomi moneter, dan juga manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah studi hadis. Jadi sebenarnya di mata kuliah ini ada 4 dosen. Jadi ada saya sendiri, ada Pak Hasan, ada Bu Nur Wahyuni, dan satunya lagi ada Pak Misbahul Khair. Itu memang beliau kalau Pak Misbah faknya di bahasa Arab, studi hadis, tafsir Al-Quran. Jadi seputaran yang keagamaan itu memang ke Pak Misbahul Khair. Kalau kita bertiga, Bu Nur Wahyuni, Pak Hasan, saya itu memang lebih ke ekonomi syariahnya seperti itu. Itu ya, silahkan mungkin ada pertanyaan sebelum saya share untuk RPS saya yang manajemen investasi dan portofolio syariah dan juga digital marketing. Dan nanti akan saya share juga RPS-RPS yang lainnya pastinya. Jadi untuk penugasannya masih tetap sama. Nanti dari materi yang ada di RPS itu silahkan dipilih salah satu saja. Dan tugasnya pun hanya bentuk resume ya. Kalau resume itu kan harus dibaca terlebih dahulu. Terus saya sarankan memang harus ditulis tangan. Nanti dari Pak Didik, Mbak Retno itu bisa dikirim by ekspedisi. Kalau Mbak Ambar itu biasanya diantar ke kampus seperti itu. Jadi biar ini ya, Mbak Ambar mewakili dari kelas yang jauh di sana itu ya minimal lah ngindangi kampusnya. Nanti tahu-tahu ini pindah gitu ya lokasinya seperti itu. Jadi biar ini kita juga ada interaksi. Itu sih harapan saya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan untuk 9 mata kuliah ini. Jadi ada 9 mata kuliah, nanti kuliahnya kita itu yang 9 mata kuliah ini sampai semester 6 saja. Jadi tinggal semester 5 sama semester 6 karena semester 7 sudah KKN PPL, semester 8 itu sudah tugas akhir nanti. Jadi tugas akhirnya berbentuk jurnal, tidak skripsi seperti itu ya. Dan ini momen yang pas untuk rekan-rekan menyiapkan pengisian surat keterangan pendamping ijazahnya. Surat keterangan pendamping ijazahnya. Jadi surat keterangan pendamping ijazah itu apa? Saya kemarin dikomplain sama anak ini, anak yang kelas jauh di sana itu yang angkatan tahun 2023. Kalau penting kenapa Bu kok nggak pernah di-zoom-kan gitu? Ya saya berpikirnya kan masih lama ya 2023, itu masih 2027. Jadi ya saya hanya memberikan share-share informasi saja terkait pelatihan-pelatihan yang ada, yang bisa diikuti secara online pastinya tidak perlu tatap muka. Jadi masih banyak waktu. Jadi mumpung ini masih ada waktu 2 tahun lagi kan kelulusannya, silahkan dilengkapi surat keterangan pendamping ijazahnya seperti sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi seperti itu. Jadi silahkan disiapkan BNSP-nya contohnya ya, salah satunya itu bisa dalam bentuk kewirausahaan karena memang kewirausahaan ini dia di 3 prodi kita masuk. Jadi ada mata kuliahnya. Kalau ekonomi syariah itu lebih luas lagi sekupnya. Contoh BNSP-nya itu bisa skill atau ini operator komputer muda bisa masuk untuk pengisian SKP. Jadi SKP itu seperti portofolionya kita. Kalau Pak Didi kan memang sudah ini ya mengajar sama kayak Mbak Ambar. Jadi mungkin sudah tidak memerlukan portofolio lagi untuk dibawa ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Tetapi untuk mahasiswa yang memang fresh graduate yang belum punya pekerjaan memang penting membangun portofolio itu di surat keterangan pendamping ijazah SKPI seperti itu yang mau saya jelaskan juga di pertemuan ini. Jadi dipersiapkan nanti mungkin bisa mencari-cari sertifikat terkait sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP seperti itu. Contoh kayak digital marketing kan saat ini sangat booming sekali ya. Itu juga mudah sekali. Kita bisa mengaksesnya, mendapatkan sertifikat tersebut. Ada pelatihannya sebelum uji kompetensi. Itu untuk SKPI ya, masih 2 tahun lagi, tapi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini saya masuk langsung ke RPS ya. Jadi nanti sistemnya penugasan
tinggal dipilih salah satu materi saja. Kalau digital marketing pastinya nanti harus praktek ya. Bikin akun boleh, bikin blog juga boleh, nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Kalau manajemen investasi portofolio ini boleh buat resum seperti itu. Jadi diresum saja, nanti ditulis tangan seperti biasanya, dikirim ke kampus kalau Pak Didi sama Mbak Retno. Kalau Mbak Ambar itu diantar ke kampus. Kenapa saya lebih suka resum itu ditulis tangan karena lebih ini loh, mengena sambil membaca terus di ini ya, ditulis ulang. Jadi mungkin lebih masuk gitu untuk materinya meskipun hanya satu topik saja. Kalau saya boleh ini ya, boleh menyampaikan bahwa kalau kita berbicara teori saat ini dimanapun kita bisa mengakses banyak sekali jurnal online yang bisa kita jadikan sumber bacaan, sumber referensinya kita sehingga memang kita setiap waktu, setiap saat itu bisa mempelajari kayak manajemen investasi portofolio syariah, manajemen lembaga keuangan syariah. Kita juga bisa mempelajari akuntansi keuangan syariah karena memang ada hasil penelitian dari beberapa rekan yang secara akademisi itu mulai dipublis atau dipublikasikan lewat jurnal seperti itu. Mungkin 9 mata kuliah ini sudah paham ya. Di semester ini saya lanjut ke rencana pembelajaran semesternya. Jadi kalau tempo hari Pak Didik pernah minta nanti akan saya jadikan satu dulu Pak. Setelah saya jadikan satu di Google Drive nanti linknya saya share ke panjenengan-panjenengan semuanya bisa dengan mudah diakses seperti itu. Jadi ini saya stop share screen dulu yang jadwalnya. Saya lanjut untuk share screen yang RPS manajemen manajemen saya ya, investasi dan portofolio syariah. Oke, ini saya coba share screen kembali. Oke, apakah sudah terlihat untuk masih loading kelihatannya? Oh ya, ini sudah your screen sharing. Sudah terlihat ya? Ya, Bu. Siap. Jadi untuk mata kuliah saya di manajemen investasi dan portofolio syariah, nanti Mbak Ambar, Mbak Retno, Pak Didik, tentunya sebenarnya yang dibahas terkait apa? Jadi yang dibahas itu adalah yang pertama konsep manajemen investasi syariah itu sendiri. Ada penilaian rencana investasi syariah, ada investasi dan produk-produk investasi pada perbankan syariah pastinya. Terus ada pasar modal syariah di dalam mata kuliah ini, ada investasi pada saham yang sesuai syariah, ada investasi pada reksadana syariah, ada investasi pada sukuk atau obligasi syariah, ada investasi pada asuransi syariah dan pastinya zakat, infak, sedekah sebagai instrumen investasi publik juga kita bahas di mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah wakaf sebagai instrumen investasi publik juga. Jadi ada 10 topik pembahasan sebenarnya selama satu semester ini. Jadi silahkan jangan sampai sama nanti yang di resum seperti itu boleh dipilih mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini silahkan dipilih salah satunya bebas seperti itu ya. Karena memang kita harus memahami secara teori karena memang di praktek di lapangan contoh seperti pasar modal syariah ini terbagi menjadi dua juga ada konvensional saat ini memang dikembangkan pasar modal syariah juga. Terus asuransi juga sama, dulu masih asuransi konvensional, sekarang sudah ada syariahnya. Reksadana produknya perbankan saat ini juga sudah ada syariahnya juga. Suku atau obligasi juga sudah ada yang syariah pastinya. Kalau zakat, infak, sedekah, wakaf itu memang pada dasarnya kan ya produknya ekonomi syariah ya, sesuai hukum Islam sudah ada sejak zaman dulu zamannya Rasulullah dan para sahabat ini sudah ada zakat, infak, sedekah dan juga wakaf pastinya. Jadi memang tinggal diimplementasikan yang sesuai dengan era modern saat ini. Seperti itu. Oke, ini terkait rencana pembelajaran semester di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio syariah. Silakan Mbak Ambar sama Pak Didik. Kalau open cam ini saya seneng, jadi kita minimal ini ya tahu wajahnya. Kalau Iya, off Bu, tahu. kalau off cam itu saya bingung ini wajahnya seperti apa, terus ini sedang apa seperti itu.
Oke, ini nanti saya share, saya jadikan satu di Google Drive, linknya nanti akan saya bagikan. Jadi bisa dibaca-baca juga, mungkin nanti bisa mengumpulkan. Jadi memang kalau pembelajaran secara mandiri yang saya terapkan di beberapa kelas khususnya kampus, jadi di sini ada kelas khusus juga, itu memang pembelajaran mandirinya saya selalu meminta mahasiswa itu mencari satu jurnal minimal di setiap topiknya. Jadi dari jurnal tersebutlah nanti kita analisa. Kalau panjenengan-panjenengan itu harus ada satu jurnal di setiap topik pusing nanti. Jadi mending pilih salah satu saja, yang lainnya itu bisa dipelajari. Apalagi terkait asuransi syariah itu banyak sekali. Saya menemukan di lapangan ya prakteknya itu banyak penyimpangan. Jadi para tenaga marketing atau tenaga pemasar itu ternyata mengedukasi masyarakatnya salah sehingga sekarang itu yang terbentuk di apa mindsetnya masyarakat bahwa asuransi itu ini menipu. Padahal sebenarnya produk kalau saya lihat di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sangat bagus sekali. Karena akadnya kan tabaruk, saling tolong menolong dan di sana memang ini saling apa ya istilahnya itu gotong royong di asuransi syariah tetapi pada prakteknya itu banyak penyimpangan seperti itu sih yang terjadi di masyarakat kita makanya beberapa investasi-investasi saat ini kan banyak terjadi investasi bodong ya karena memang masyarakat kita minim edukasi minim sosialisasi juga terkait portofolio investasi itu yang baik itu seperti apa memang sangat minim sekali. Jadi memang harus ini literasi membacanya mulai ditingkatkan gitu sih. Ini terkait manajemen investasi dan portofolio syariah ya. Ini masih mudah, masih mudah. Nanti kalau UAS-nya nanti soal juga sama, ujiannya nanti bersama-sama. Jadi ujiannya itu start mulai tanggal 24, 25, 26, 27, 28. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti silahkan soal akan kita share sejak tanggal 24 mau dikerjakan satu minggu atau hari Jumat nanti bersama-sama dikumpulkan silahkan boleh. Jadi ada soal UAS nantinya yang akan saya kumpulkan juga di Google Drive yang bisa dikerjakan. Kalau Mbak Ambar itu Pak Didi biasanya datang ke sini, jadi langsung dikerjakan on the spot kayaknya ya. Langsung on the spot ke kampus seperti itu. Pak Didi boleh loh kalau panjenengan mungkin pas waktu luang atau mungkin pas sekolah libur mau ke kampus malah kami dengan senang hati mempersilahkan rekan-rekan itu jika mungkin wah saya ini pengennya kayaknya kuliah deh. Ada satu pertemuan tatap muka yang dipadatkan memang dari pagi mungkin sampai sore seperti itu silahkan. Kami malah senang. Apalagi kalau mata kuliah digital marketing kan praktek semua kemarin anak-anak itu semuanya ke lab komputer seperti itu. Jadi itu malah saya antusias sekali. Tapi lagi-lagi karena ini ya kesibukan masing-masing sehingga belum bisa untuk tatap muka. Tidak masalah. Jadi nanti bisa diikuti lah. Kalau materi-materi ini otodidak semuanya bisa. Oke, untuk mata kuliah yang manajemen investasi dan portofolio syariah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke digital marketingnya. Silahkan mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya sangat terbuka sekali dan sangat welcome. Silahkan mungkin dari Pak Didi atau Mbak Ambar. Bentar Bu ya. Siap, aman. Dari 10 Oke, materi itu nanti pilih salah satu ya Bu itu. satu saja Bapak, nggak Satu usah saja. banyak-banyak. Iya, satu saja. Siap Bu. Kalau masih muda itu tak suruh ngeresum semua, Pak. Iya Bu. Beneran itu. Tak suruh Iya ngeresum Bu. mulai dari topik 1 sampai 10. Karena ya ini karena kesibukan. Nanti mungkin akan ada ini Pak Didi. Jadi ya siapa tahu panjenengan pas ada waktu luang. Itu semua ada jurnalnya. Nanti akan saya share juga beberapa jurnal yang memang bisa dijadikan referensi rujukan untuk bahan bacaan kita ada. Kalau mahasiswa di sini yang reguler Pak Didi, hambatannya berat. Aduh, ngerjakan tugas kok berat sekali ya. Jadi bikin penugasan itu kayak bikin artikel jurnal. Jadi sumbernya itu sudah beberapa jurnal yang ada. Memang saya membiasakan untuk persiapan tugas akhirnya Pak. Tugas akhir di semester 8 Iya. biar mereka terbiasa. Kalau panjenengan-panjenengan kan sebelumnya sudah ada ini ya. Sudah ada gambaran. Kalau mereka itu sama sekali tidak ada gambaran. Jadinya harus ini
diberikan pekerjaan yang ekstra kalau bahasa saya ya agak over enggak masalah lah karena masih muda ya. Jadi pikirannya masih belum ada tanggungan dan belum ada bebannya seperti itu. Ini kalau banyak-banyak aku sama kelas nan jauh di sana itu banyak komplain Pak. Kemarin itu pas waktu saya ngajar yang adik kelasnya panjenengan-panjenengan itu saya dikomplain. Kok susah sekali ya Bu ya tugasnya. Padahal cuma satu loh saya bilang gitu. Apalagi kalau sampai tak kasih tugas lebih dari satu. Itu cuma membuat artikel saja sudah sambatannya. Karena ini Pak, mulai saya teliti kembali dalam penulisan, terus dalam mengutipnya, apakah sumbernya itu benar-benar ada atau tidak. Jadi akhirnya pusing. Biasanya kan cuma bikin makalah dan makalahnya itu sudah ada di internet, tinggal diganti nama Nggak saja. kopi Iya betul, ini saya. sudah saya ganti judulnya, saya bikinkan judulnya, akhirnya pusing saya sendiri. Terus ini bilang sama teman-temannya, kalau bisa nggak usah ada tugas langsung ujian akhir semester saja. Iya tenang saja saya gitu. Seperti itu Ya, ya paling nanti tidak untuk ada tugasnya. tugas biar ada tanggung jawab kuliah itu, Bu. Oh siap, 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 siap Pak Didik, siap. Enggak ya satu lah. Siap, siap. So, nanti dikasih tugas semuanya satu-satu pastinya di 9 mata kuliah itu. Sudah ya, jelas ya untuk manajemen investasi dan portofolio syariah. Oke, kita lanjut ke digital marketingnya. Oke, saya ganti slide dulu. Oke, ini untuk rencana pembelajaran semester di mata kuliah digital marketing. Jadi ini diterima juga oleh panjenengan-panjenengan di semester empatnya. Jadi di materi digital marketing itu sebenarnya kita berbicara terkait apa? Karena saat ini kalau saya berbicara program studi ekonomi syariah itu tidak terlepas dari kita menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur saat ini pastinya eranya digital, eranya teknologi, kita kenal dengan istilah teknopreneur. Jadi memang kalau kita memulai bisnis atau kita merintis sebuah usaha, kita kombinasikan dengan teknologi yang ada. Makanya mata kuliah digital marketing ini kita berikan untuk mahasiswa di program studi ekonomi syariah. Siapa tahu nanti ke depannya mau membuka usaha tetapi full online. Saya lihat itu Mbak Ambar full online Pak usahanya. Itu kadang ya open order Pak, open PO. Siapa tahu nanti Pak Didik mau pesan-pesan dagangannya Mbak Ambar itu kirim langsung ke Galek seperti itu. Gitu ya. Jadi di mata kuliah digital marketing ini pastinya kita belajar terkait bagaimana kita memulai usaha kita di ranahnya online atau memang full online. Jadi meminimalisir budgeting operasional secara offline-nya. Jadi tidak perlu bayar sewa tempat, sewa lokasi, terus kita juga bisa menekan untuk budgeting listriknya, terus habis itu operasional yang lainnya pastinya ya. Kalau kita harus membuka toko, karyawan juga bisa ditekan seperti itu. Nah, materinya apa saja di digital marketing ini? Ada adopsi digital bagi bisnis. Ini masih pemaparan membangun mindset kita untuk memulai usaha itu seperti apa. Inovasi model bisnis UMKM berbasis BMC. BMC itu apa? Bisnis model kanvas. Dan dilanjut digital marketing kanvas, ada dasar media digital. Ini bagaimana caranya kita mulai membuat akun media sosial yang mendukung untuk usaha kita go digital. Lanjut ke Google profil bisnisnya, ada situs webnya, ada SEO, search engine optimization, ada optimalisasi media sosial itu seperti apa, itu lebih kepada aset digitalnya atau konten-kontennya, terus lanjut ke teknik fotografi produknya, lanjut ke desain grafis sederhananya menggunakan Canva, yang memang saat ini Canva banyak sekali diminati karena memang bisa masuk ke bidang UMKM, terus ke bidang pendidikan juga bisa sebenarnya, terus lanjut ke copywritingnya. Copywriting saat ini dimudahkan Bapak Ibu karena memang ada aplikasi AI ya. Jadi ada Gemini itu punyanya Google, Copilot, terus ada juga ChatGPT yang memang
ini bisa memudahkan kita di dalam membuat narasi, tetapi jangan sampai kemudahan yang ada kita tergilas ya karena kemajuan teknologi yang ada. Dan yang terakhir pastinya bagaimana caranya kita mengelola toko online. Nah, toko online ini lebih ke e-commerce atau marketplace, contohnya kayak buatan anak Indonesia itu Tokopedia. Bukalapak, kalau Blibli, Shopee, Lazada itu lebih ini ya impor, jadi miliknya luar yang datang ke Indonesia memang. Makanya kayak Tokopedia dan Bukalapak ini masih harus berjuang untuk survive terus tentunya. Makanya Tokopedia saat ini menggandeng TikTok ya. Atau TikToknya yang menggandeng Tokopedia agar masih bisa menjadi platform belanja secara online. Jadi orang ketika menggunakan TikTok bisa menjadi seller dan bisa melakukan transaksi jual beli juga di TikTok tersebut. Kalau dulu kan TikTok nggak boleh jualan. Karena yang digandeng TikTok itu bukan dari Indonesia. Sekarang TikTok meskipun bukan aplikasi buatan anak negeri, tapi TikTok menggandengnya Tokopedia dan Tokopedia itu memang murni 100% hasil karyanya anak bangsa. Jadi akhirnya boleh menjadi platform jual beli TikTok saat ini, Bapak Ibu. Nah, untuk materi ini silakan dipilih. Nanti akan saya ajari bagaimana cara prakteknya. Monggo. Mungkin Pak Didi di rumah ada usaha Pak, bisnis seperti itu? Ya ada. Oh, belum ada. Siap, siap. Jadi kalau Iki ada, anu cuma kerja di sekolah itu oh saja. siap. Jadi tadinya saya mau ini mempraktekkan satu materi topik yaitu Google Profil Bisnis, di mana di Google Profil Bisnis di sana itu sudah ada tokonya, sudah ada mapnya, yang map itu nanti rutenya langsung ke lokasi kita. Seperti itu. Terus habis itu kita bisa melakukan postingan yang di dalamnya itu bisa menggunakan desain grafis sederhana Canva tadi kita bikin flyernya, terus kita bisa memasukkan copywritingnya juga seperti itu. Mungkin dari topik 12 ini yang paling mudah kita praktekkan kayaknya ini ya, pembuatan akun media sosial ini kelihatannya. Nanti kalau mengelola toko online produknya nggak ada. Nanti nyari-nyari produk seperti itu. Terus kalau kita SEO ternyata usahanya belum ada, kita optimasi mesin pencarian Google. Terus selanjutnya kita teknik fotografi produk, kita harus praktek untuk foto produknya. Tapi saat ini tidak perlu kita ini ya lihai di dalam membuat foto produk karena untuk meningkatkan engagement atau interaksi di dalam media sosial kita, kita bisa membuat kayak flyer atau gambar itu menggunakan Copilot, Bapak Ibu. Jadi memang ini ya coba saya sharekan. Jadi saat ini semuanya itu dipermudah, Bapak Ibu. Sebenarnya bikin tugas juga dipermudah. Itu pakai Gamma, jadi itu bentuknya presentasi. Jadi semuanya itu saat ini sangat mudah sekali, nggak ada yang sulit. Kalau mau ngeresum sebenarnya gampang, tinggal ini diketik saja di Gemini, toolsnya AI-nya Google itu sudah jadi. Ini contohnya ya, ini coba saya share screen. Salah satu tools atau alat yang bisa gunakan di kemajuan teknologi saat ini. Ini coba saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini Chrome saya. Oke. Oke ya, ini coba. Jadi ketika kita masuk ke sini, ini contoh. Ini contoh saja kegunaannya ya. Gemini. Jadi tinggal diketik di Google, bisa di Google itu bisa. Google yang tulisan G itu bisa, Google yang Chrome itu juga bisa. Google biasa itu gimana kayak gini. Yang di handphone Google. Nah, kalau biasanya di handphone kan ada dua. Nah, aplikasinya kan ini sama satunya itu Google Chrome. Kalau yang gambar mesin penelusuran atau Google yang yang gambar ini kadang ketika kita pindah layar itu hilang. Maka memang disarankan menggunakan Google Chrome seperti ini. Ini Google Chrome-nya. Nah, ini biasanya di handphone ada gambar ini juga kan, Google Chrome-nya.
Ya, jadi kalau pakai ini lebih aman, biasanya historinya masih tersimpan karena dia bentuknya tab-tab gitu, bisa nambah-nambah layar baru bisa. Jadi pakai Google Chrome. Nanti kalau bikin tugas biar cepet tak kasih ini Gemini. Tinggal diketik aja Gemini gitu. Loh, jadinya kok gini, makanya di semua ini gemini.google.com. Dah bikin soal gampang, bikin penugasan mudah, semuanya serba canggih. Cari kunci jawaban di sini juga semuanya ada. Contoh seperti tugas manajemen tadi ya, bantu saya buatkan rangkuman materi dengan judul investasi asuransi syariah di mata kuliah manajemen manajemen investasi dan portofolio syariah. Syariah. Nah, ini judulnya tinggal dipetik dua seperti ini. Nah, kanan kirinya udah terlihat ya. Bantu saya buatkan rangkuman materi dengan judul investasi asuransi syariah di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio syariah. Tinggal di enter. Jeng jeng, nanti akan muncul tinggal disalin saja. Ternyata dia ngambek, Pak, tidak mau. Jadi kalau ngambek tidak mau, saya harus buka ini. Nah, buka ini percakapan baru tanda plus. Nah, tinggal di enter. Main kali aja. Ini kalau pakai Google Workspace harus bayar saya. Jadi ini ditolak coba sebentar. Ini kadang mau, kadang enggak dia. Kalau dia nggak mau, mari kita coba yang satunya. Nah, kita tinggal masuk ke sini, Pak. Ini AI juga, Pak. Nah, sudah dibuatkan gampang kan, Pak? Gitu. Ini yang tool satunya ChatGPT. Tapi yang gratisan 3.5. Kalau yang berbayar sudah 4.0. Itu berbayar. Belinya di Shopee bisa. Nah, selesai kan, Pak? Jadi tinggal ditulis tangan saja. Seperti itu. Selamat Berarti datang, Mbak itu Retno. berarti itu ya bu alamatnya. Betul, ini C di PT THAT. itu. Betul, ini coba saya kirim ke ini ya. Hmm. Ke kolom komentar sebentar. Nah, di sini silahkan di copy paste. Oke. Nah, itu bisa ChatGPT terus biasanya di Copilot itu juga bisa Pak ini. Nah, ini saya kirim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini saya masukkan juga di sini. Oke. Nah, kalau di Copilot ini kita tinggal pilih yang ini. Kalau lebih kreatif ini dia biasanya buat gambar. Kalau lebih seimbang ini biasanya kita mencari untuk narasi atau redaksi. Oke, bantu saya di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio syariah. Nah, ini tinggal gini, portofolio syariah dengan judulnya tadi adalah in wakaf, sorry ya, wakaf sebagai investasi publik. Nah, ini bisa tinggal di enter. Hmm. Gitu Pak, lu sudah dibuatkan tuh dia itu baik hati Pak dan tidak sombong. Jadi nanti tinggal disalin saja seperti itu. Gimana kabarnya Mbak Retno? Lama tidak berjumpa ya. Berjumpa lagi. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Tadi masih di jalan ini, barusan Siap. datang. Iya siap. Pokoknya jangan sampai di jalan Zoom ya, bahaya itu. Oke, jadi Nggak, Bu. sudah siap aman. Jadi di sini sudah ada sumber referensi atau rujukannya diberikan
keterangan buku manajemen investasi syariah, sama ada makalah juga wakaf sebagai instrumen investasi publik. Jadi di sini sudah komplit lengkap. Jadi kalau rangkuman pastinya ringkas sekali, nanti tinggal disalin seperti itu. Jadi ada Copilot, terus yang terakhir tadi sebenarnya ini Gemini punyanya Google. Nah ini. Ini juga biasanya bisa sih Pak. Tapi malam ini kayaknya dia lelah. Sering saya gunakan ini. Kalau saya bikin copywriting berita di blog saya atau di website. Nah ini juga bisa macam-macam. Jadi database-nya antara Copilot, ChatGPT sama yang Gemini itu berbeda-beda. Oke, tinggal ini kita bikin perintahnya. Nanti kalau tidak sesuai perintahnya bisa diedit atau diganti. Portofolio. Dengan judul, oke. Memang tadi dia nggak mau. Oh, pertama Anda harus menggunakan Google Spread untuk mengaktifkan ekstensi ini. Saya nggak mau ya, karena ini salah satunya berbayar, jadi saya anti untuk membayar seperti itu.